Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 untuk siswa SMP atau MTS semester genap. Yang mana dalam materi ini merupakan materi bab 2, akhlak terpuji, lanjutan daripada video sebelumnya. Memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru sesuai dengan kandungan surah Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait tentang hormat. Hormat adalah cara anak menghargai, mentakzimi, dan berkhidmat kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini, perilaku hormat yang ditunjukkan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah dengan berbakti, yang mana berbakti merupakan kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya. Berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun, yang artinya, dan ingatlah kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin, dan bertuturlah dengan baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Al-Baqarah ayat 83. Kewajiban berbakti kepada orang tua adalah wajib sebagaimana terdapat dalam Al-Quran di atas. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ada seorang laki-laki yang mengajukan pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Lalu beliau menjawab, bersabda, berbaktilah kepada ibumu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulangi jawaban itu sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, berbaktilah kepada bapakmu. Al-Imam Zahabi menjelaskan bahwa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, hanya dapat direalisasikan, dibuktikan, dijalankan dengan memenuhi 3 bentuk kewajiban, yaitu mentaati segala perintah kedua orang tua kecuali dalam kemaksiatan. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. B. Menjaga amanah harta yang dititipkan orang tua atau yang diberikan oleh kedua orang tua. C. Membantu atau menolong orang tua bila mereka membutuhkan bantuan. A. Cara berbakti kepada kedua orang tua. Cara berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya masih hidup antara lain dengan bergaul dengan keduanya dengan cara yang baik dan sopan. 2. Berkata kepada keduanya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan qaulan ma'rufa, tawaddu atau rendah hati kepada mereka, memberikan infak atau sedekah kepada kedua orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tua, melayani kedua orang tua apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya, apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, bagaimana cara kita berbakti? Bagaimana cara kita mengabdi kepada mereka? Antara lain, mendoakan kedua orang tua kita, menyalatkan ketika kedua orang tua kita meninggal, selalu mintakan ampun, beristighfar untuk keduanya, membayarkan hutang-hutangnya, melaksanakan wasiat yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala,
Menyambung tali silaturahim kepada orang yang keduanya juga pernah menyambung silaturahim. B. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan atau fadilah berbakti kepada kedua orang tua kita antara lain sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara perintah untuk beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim untuk berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka berlainan agama dengan kita. Tiga, berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan jihad. Empat, taat kepada kedua orang tua adalah salah satu penyebab kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Keriduan Allah Subhanahu wa taala berada di keriduan orang tua. Nomor 6, berbakti kepada kedua orang tua membantu meraih pengampunan dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada setiap muslim, muslimat untuk menuntut ilmu, menambah pengetahuan dan wawasan. Untuk memperoleh ilmu tersebut tentulah kita membutuhkan seorang guru atau seorang pengajar, seorang pendidik sebagaimana orang tua kita. Guru juga mempunyai jasa yang sangat besar dalam kehidupan kita. Mereka mengajari ilmu yang berguna, bermanfaat dan mendidik kita untuk berakhlak mulia. Oleh karena itu, kita juga wajib mencintai dan menghormatinya, menyenangkan hatinya dan memperlakukan dengan baik. Murid yang sopan dan rendah hati akan mudah mendapatkan ilmu dan mendapatkan manfaat ilmu serta keberkahannya. Sebaiknya murid yang sombong dan acuh kepada gurunya tidak sopan hanya akan menambah kesombongan dan memperburuknya. A. Kewajiban berbakti kepada guru. Ilmu sangat tinggi kedudukan di dalam Islam. Demikian pula mereka yang mengajarkan dan menyebarkan ilmu. Guru telah mengajari kita suatu ilmu yang bermanfaat. Guru di sini bukan saja guru di sekolah, tapi juga guru ngaji yang mengajari kita di musalla, di TPA dan di rumah. Di zaman ini banyak orang yang pandai namun banyak yang lupa terhadap orang yang berjasa dalam hidupnya. Seolah-olah kepandaian dan kekayaan ilmunya terjadi dengan sendirinya tanpa sentuhan dan doa para guru-guru mereka yang mengajarkan secara ikhlas tanpa pamrih. Begitu juga Islam sangat menganjurkan kita agar kita menghormati para ulama dan orang-orang yang telah mengajari kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ta'allimul ilma wa ta'allamul lil ilmi sakinah wal wiqara wa tawadhu liman ta'lamuna bihi min rawahu Tabarani. Pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawaduklah kepada orang-orang yang mengajarimu. B. Cara menghormati guru. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim dijelaskan bagaimana cara kita menghormati guru, yang mana dalam kitab itu dijelaskan antaranya tidak boleh berjalan di depan guru, tidak duduk di tempat yang diduduki oleh guru. Bila di hadapan guru, tidak mulai pembicaraan kecuali atas izinnya. Murid harus mendapatkan ridha dari gurunya. Terimalah pelajaran yang diberikan guru dengan hati yang ikhlas dan perasaan yang senang. Nomor 6, hendaklah memberi salam kepada guru setiap kita bertemu dengannya dan menjabat tangannya serta menghadapinya dengan wajah yang sumringah dan sambil tersenyum. Nomor 7, hendaklah bersilaturahim dengan guru, baik dengan guru dalam keadaan sehat maupun sakit serta selalu senantiasa mendoakannya. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran atau materi bab 2 tentang akhlak terpuji lanjutan ini, Bapak akan menguji sejauh mana kemampuan teman-teman untuk memahami materi yang Bapak sampaikan. Isilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan benar. Empati pertama kali berasal dari bahasa Yunani, empatia, yang berarti titik-titik. Soal nomor 2, tidak sempurna iman salah satu di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai titik-titik.
Soal yang ketiga, orang yang telah mengembangkan kemampuan empati dapat menghilangkan sikap. Soal yang keempat, pada dasarnya empati adalah salah satu usaha kita untuk melakukan evaluasi diri sekaligus mengembangkan titik-titik. Nomor 5, empati merupakan titik-titik jiwa manusia yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Soal yang keenam, mengembangkan kemampuan evaluasi dan kontrol diri merupakan titik-titik. Selanjutnya, soal yang nomor 7, peka terhadap perasaan orang lain merupakan orang tersebut telah memiliki sifat empati. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan titik-titik. Soal yang ke-9, murka Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murka titik-titik. Nomor 10, membantu orang tua dengan harta, membelikan kebutuhan mereka. Hal ini kita lakukan ketika orang tua masih titik-titik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Bapak akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.